Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Di tengah krisis finansial yang dialami KTM, Pete Beirer selaku Direktur Motorsport KTM menyatakan bahwa perusahaan tetap berkomitmen penuh pada proyek balap. Sebagaimana diketahui, krisis ini dipicu oleh penurunan drastis harga saham perusahaan yang turun hingga 90% sejak Februari 2022. Sebagai langkah pencegahan, KTM telah mengurangi jumlah dewan direksi dari 6 menjadi 2 anggota, memangkas ratusan karyawan, dan merencanakan penghentian produksi selama 2 bulan pertama di 2025. Dilansir dari Speedweek, Pete Beirer memastikan bahwa proyek MotoGP mereka tidak terpengaruh. Akan tetapi beberapa penyesuaian dilakukan, seperti menghapus merek Husqvarna dari ajang Moto2 dan Moto3, serta mengembalikan nama tim Tech3 menjadi Tech3 KTM Factory Racing. Selain itu, Beirer juga menegaskan bahwa program pembinaan junior seperti Rookies Cup tetap berjalan normal berkat dukungan dari mitra dan sponsor KTM. Meski tantangan finansial sedang dihadapi, KTM tetap fokus pada pengembangan untuk menjadi kompetitif di MotoGP. Perjuangan mereka di atas dan di luar trek menjadi bukti bahwa semangat ready to race tetap menjadi ruh perusahaan asal Austria ini. Jorge Lorenzo membicarakan kepindahan Jorge Martin ke Aprilia untuk kompetisi MotoGP 2025 mendatang. Ya, usai menjuarai MotoGP 2024 bersama Ducati, Martinator akan memulai petualangan baru bersama Aprilia. Perpindahan dari motor terkuat ke motor yang bisa dibilang angin-anginan ini rupanya menarik perhatian dari Jorge Lorenzo. Banyak yang mempertanyakan apakah Martin mampu mempertahankan gelar juara dunianya dengan Aprilia. Namun demikian, Lorenzo sendiri meyakini bahwa Martin akan tampil kuat asalkan Aprilia juga melakukan kemajuan pada RSGP. Saya senang untuknya karena sekarang ia bisa tenang. Ia sudah menjadi juara dunia dan itu memberi Anda kenyamanan dan kepercayaan diri. Itu yang terpenting. Berpindah ke Aprilia tidak akan mudah karena ia telah menjalani momen terbaik bersama Ducati. Aprilia sedikit tertinggal. Ini adalah motor yang menonjol di trek lurus dan menghabiskan banyak waktu di tikungan. Sementara salah satu poin kuat Martin adalah kecepatan dalam akselerasi. Beradaptasi akan sulit, tapi jika Aprilia melangkah maju dan menjadi kompetitif, Martin dapat mengukuhkan dirinya sebagai juara. Mengapa tidak? Setelah berbulan-bulan tanpa kejelasan, Augusto Fernandes akhirnya resmi bergabung dengan Yamaha Racing sebagai test rider untuk MotoGP 2025. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Yamaha akan memilih Andrea Dovizioso sebagai test rider mereka. Namun sekarang Fernandes telah mendapatkan kepastian itu. Di musim depan Yamaha akan menggandeng 3 test rider sekaligus. Cal Crutchlow, Dovizioso, dan Fernandes akan jadi bagian tim penguji motor Yamaha YZR M1 dalam proyek besar yang disiapkan untuk bangkit dari keterpurukan, termasuk wacana pindah ke mesin V4. Bos tim Pramac Gino Borsoi mengungkap kesan pertamanya kerja bareng Yamaha di tes pramusim Barcelona. Setelah sekian lama berkolaborasi dengan Ducati, tim Pramac Racing kini bekerja sama dengan Yamaha untuk mengarungi musim 2025 mendatang. Tes resmi MotoGP di Barcelona menjadi ajang pengenalan bagi Pramac Racing dengan Yamaha. Mengenai hari pertamanya bersama Yamaha, Borsoi mengatakan bahwa dirinya merasa seperti hari pertama masuk sekolah. Kesannya sangat positif, ada banyak wajah baru tetapi semuanya berjalan lancar. Rasanya seperti tonggak besar dalam sejarah tim kami. Hari ini terasa seperti hari pertama sekolah. Kami sedang memulai sesuatu yang besar dan proses mengenal satu sama lain berjalan dengan baik. Fokus utama kami adalah membangun ritme kerja bersama, bukan hanya mengejar catatan waktu. Perselisihan internal terjadi di kubu Repsol Honda setelah manajer tim dan 2 pembalap utamanya berbeda pendapat soal motor RC123V pada tes MotoGP Barcelona.
Joan Mir dan Luca Marini merasakan hasil yang kurang memuaskan, terutama Mir yang dengan gamblang menganggap bahwa sesi tes tersebut sama sekali tidak produktif karena dia melakukan uji coba pada hal-hal yang sebelumnya sudah pernah diuji. Mendengar ucapan pebalapnya, manajer tim Repsol Honda Alberto Puig menentang pendapat tersebut. Puig merasa Mir dan Marini kurang sabar dalam menanti pembaruan motor Honda yang sedang membangun skema pengembangan baru, terutama dari segi pengembangan. Puig menjelaskan bahwa tujuan tes pasca musim di Barcelona kemarin memang tak langsung untuk menjajal motor baru Honda untuk musim 2025. Ada hal lain yang mesti dilihat dan dicek oleh Honda sebelum menyatukan semuanya. Hal-hal yang terlihat sepele inilah yang membuat Puig ingin memperbaiki Honda benar-benar dari dasar. Puig menekankan bahwa Mir dan Marini mesti banyak bersabar bernaung di Repsol Honda dan menyadari kemajuan sekecil apapun. Bos Ducati Davide Tardozzi membandingkan duet Marc Marquez Francesco Bagnaia dengan Valentino Rossi Jorge Lorenzo. Ya, di musim ini tim Ducati Lenovo akan menduetkan dua rider berstatus juara dunia, yakni Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Dan faktanya duet rider impian ini juga pernah dilakukan Yamaha, yakni ketika menyandingkan Rossi dengan Jorge Lorenzo. Dilansir dari GP1, Tardozzi menilai bahwa duet Marquez dengan Bagnaia adalah duet yang bisa menandingi duet Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo yang pernah terjadi di tim pabrikan Yamaha. Tak ayal, Tardozzi optimistis Ducati bisa berkiprah manis musim depan. Tim seperti yang kami miliki dengan Bagnaia dan Marquez, saya rasa hanya bisa bertahan melawan tim yang dibentuk oleh Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Saya rasa belum ada tim lain selevel ini dalam sejarah baru-baru ini. Alex Espargaro mengatakan bahwa salah satu kunci suksesnya di MotoGP adalah dengan bekerja keras dan pantang menyerah. Pembalap berusia 35 tahun itu memutuskan pensiun dari MotoGP di musim 2024 usai melakoni debutnya di MotoGP bersama Pramac pada tahun 2010 lalu. Dilansir dari Crash, Alex Espargaro mengatakan dirinya ingin karir MotoGP-nya dikenang dengan fakta bahwa kerja keras mengalahkan bakat setelah ia pensiun. Ada kalimat yang sering diucapkan orang bahwa kerja keras mengalahkan bakat. Dan saya benar-benar percaya bahwa ini benar. Selama karir saya selalu merasa bahwa saya kurang berbakat dibandingkan banyak teman saya. Namun dengan bekerja keras, mengerahkan segenap upaya, menggunakan semua sumber daya tim saya, semua orang di sekitar, memiliki tim yang baik di sekeliling saya, bersikap cerdas dan bekerja keras tentunya, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Saya ingin dikenang sebagai orang yang tidak pernah menyerah. Bos tim Aprilia, Massimo Rivola, mengapresiasi sikap Pecco Bagnaia usai dikalahkan Jorge Martin dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Sebagaimana diketahui, Pecco Bagnaia memang gagal mengamankan gelar juara MotoGP ketiganya secara beruntun. Namun dalam menghadapi kekalahannya itu, ia menunjukkan sikap yang sangat dewasa dengan mampu mengelola emosinya dan menerima hasil tersebut. Sikap Bagnaia itu pun diakui bahkan oleh tim-tim pesaing. Salah satunya adalah Massimo Rivola yang terlihat menghampiri Bagnaia di pedok untuk memberi apresiasi dan pujian. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena Anda berdua menjalani musim yang fantastis. Musim yang paling adil dan terhormat yang pernah saya lihat. Namun setelah final Anda adalah pria sejati. Banyak orang harus belajar dari Anda. Pabrikan asal Jepang, Suzuki, berencana untuk kembali turun di ajang balap motor paling bergengsi, MotoGP. Setelah sempat mengundurkan diri dari MotoGP pada 2022, Suzuki kini menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke arena balap bergengsi tersebut. Toshihiro Suzuki, presiden perusahaan, telah mengungkapkan rencana besar untuk membawa merek Hamamatsu kembali ke MotoGP. Namun kembalinya Suzuki ini tak akan terjadi tanpa strategi matang untuk mengatasi tantangan di pasar otomotif jalan raya terlebih dahulu. Toshihiro Suzuki menegaskan bahwa langkah pertama sebelum kembali ke MotoGP
adalah memastikan lini produk jalan raya mereka bisa bersaing di pasaran terlebih dahulu. Fokus utama Suzuki saat ini adalah menawarkan beragam model yang mampu menarik konsumen di seluruh dunia. Menurutnya, kehadiran di MotoGP tidak akan berarti banyak jika mereka tidak memiliki portofolio produk yang lengkap dan menarik bagi pelanggan. George Russell sukses merebut pole usai mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi Formula One GP Las Vegas 2024. Pembalap asal Inggris ini diikuti oleh pembalap Scuderia Ferrari Carlos Sainz di posisi kedua dan Pierre Gasly di posisi ketiga. Berikut hasil kualifikasi Formula One GP Las Vegas 2024.